Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Iwono. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi eh, kebutuhan ya, untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester di mata kuliah sistem operasi ya. Dimana soalnya di sini ada 5. Yang pertama yaitu sedikit kita bisa menjelaskan apa itu sistem operasi, kemudian jelaskan fungsi dari sistem operasi. Kemudian sebutkan karakteristik dari sistem operasi, open source dan closed source. Kemudian gambarkan skema dasar sistem komputer, dan menjelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Nah, kemudian di nomor 5 terakhir yaitu jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu. Baik, di sini untuk yang pertama yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sebelum adanya sistem operasi, komputer hanya dapat digunakan dengan sinyal analog dan digital. Seiring perkembangan teknologi, kita dapat berbagai jenis sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Secara umum, sistem operasi berfungsi sebagai pengelola sumber daya dalam sistem komputer dan menyediakan layanan untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer. Sistem komputer terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan pengguna. Kemudian sistem operasi berperan seperti pemerintahan dalam suatu negara, yaitu mengatur penggunaan sumber daya agar tidak terjadi konflik antar pengguna. Selain itu, OS juga berfungsi sebagai resource allocator dan program pengendali untuk mencegah kesalahan atau error, serta penggunaan komputer yang tidak perlu. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama yang penting untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Berikut adalah fungsi-fungsi utama sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen proses atau proses manajemen, yaitu mengelola eksekusi program atau proses yang berjalan. Kemudian mengatur multitasking dan multithreading agar banyak program bisa berjalan bersamaan tanpa gangguan. Contohnya di sini adalah Windows Task Manager ya, yang menampilkan proses yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu manajemen memori atau memory management. Yaitu tugasnya mengalokasikan dan mengatur penggunaan RAM atau random access memory untuk program yang sedang berjalan. Kemudian mencegah konflik antara program yang menggunakan memori. Contohnya ketika membuka banyak aplikasi di Windows atau di Mac OS. Yang ketiga yaitu manajemen file dan penyimpanan atau file system management. Tugasnya yaitu mengatur cara penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan file pada perangkat penyimpanan hard disk ataupun SSD ataupun flash disk. Kemudian memberikan akses terhadap file dan folder. Contohnya di sini dengan format NTFS di Windows, Exe4 di Linux, dan APF di Mac, APFS di Mac OS. Kemudian yang nomor 4 itu manajemen perangkat lain atau input output management. Tugasnya yaitu mengontrol komunikasi antar sistem dan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, monitor, dan lain-lain. Kemudian menggunakan driver untuk memastikan perangkat dapat digunakan dengan sistem operasi. Contohnya saat pencolokan flash disk, OS akan mengenali dan menampilkan isi flash disk. Kemudian manajemen keamanan dan proteksi atau security and protection. Petugas untuk melindungi data di sistem dari akses yang tidak sah menggunakan login, password, inskripsi, dan firewall. Kemudian mencegah program berbahaya seperti virus atau malware. Contohnya adalah Windows Defender, bisa atau user account control atau UAC. Kemudian user interface atau antar buku pengguna. Menyediakan CLI ya atau Command Line Interface atau GUI Graphical User Interface agar pengguna bisa berinteraksi dengan komputer. Contohnya adalah Windows Explorer, macOS Finder, dan Linux Terminal. Kemudian yang ketujuh yaitu manajemen jaringan atau networking management, yaitu mengatur koneksi internet dan jaringan lokal. Kemudian memungkinkan berbagai file dan komunikasi antar komputer. Contoh Wi-Fi, Bluetooth, FTP, VPN. Kemudian kedua, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Sistem operasi open source mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu kode sumber terbuka. Siapa saja yang dapat melihat dan mengedit kode sumbernya. Kemudian gratis atau biaya rendah. Sebagian besar OS open source dapat digunakan tanpa biaya. Kemudian fleksibel dan dapat di kustomisasi. Pengguna dapat memodifikasi OS sesuai dengan kebutuhan. Kemudian komunitas pengembang yang aktif,
didukung oleh komunitas yang terus mengembangkan dan memperbarui sistem. Kemudian keamanan yang lebih baik, karena kode terbuka banyak pengembang dapat menemukan dan memperbaiki bug dengan cepat. Kemudian kurang dukungan resmi. Tidak semua OS open source memiliki dukungan resmi seperti OS komersial. Kemudian sistem operasi closed source mempunyai karakteristik sebagai berikut. Kode sumber tertutup, artinya tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pengguna umum. Kemudian berbayar atau berlisensi. Nah, di sini biasanya memerlukan pembelian lisensi atau langganan. Kemudian dukungan resmi yang kuat, memiliki layanan dukungan dari perusahaan pengembang. Mudah digunakan, dirancang dengan antarmuka yang user friendly. Kemudian kurang fleksibel, karena di sini pengguna tidak bisa mengubah atau menyesuaikan sistem secara bebas. Kemudian keamanan dikendalikan oleh pengembang. Nah, keamanan dan pembaruan sistem bergantung pada perusahaan pembuatnya. Kemudian yang ketiga, soal ketiga yaitu disuruh membuat skema dasar sistem komputer ya. Di sini ada skema dasar sistem komputer. Di sini di mana ada pengguna user menggunakan perangkat lunak atau software. Di sini ada aplikasi software, kemudian berjalan di atas sistem operasi atau operasi sistem. Nah, dari sistem operasi sistem ini, yaitu masuk ke unit pemeriksaan atau CPU, kemudian perangkat memasukkan input device, perangkat keluaran output di sini. Kemudian dari sistem operasi juga dari ke memori RAM di sini ya, lari juga ke penyimpanan, kemudian di sini bercabang menjadi ke internet ya. Di sini adalah skema dasar sistem komputer ya. Nah, di sini tugasnya mengontrol eksekusi, kemudian menerima input dan menampilkan hasil. Kemudian di sini ada perangkat kerasnya nih, perangkat kerasnya yaitu unit CPU, input device dan output device. Kemudian di sini ada RAM dan penyimpanan ya atau storage. Bisa di sini ada hard disk tentunya. Nah, di sini dari CPU akan masuk ke RAM. Kemudian dari CPU juga bisa melakukan penyimpanan, membaca atau menulis data ya. Kemudian disimpan. Dan kemudian dari sistem operasi, di sini ada perangkat device ya, outputnya ya, masuk ke RAM. Kemudian penyimpanan storage ini akan masuk ke jaringan dan penyimpanan eksternal ya. Nah, sini terjadi ada sinkronisasi data. Kemudian sistem operasi sistem juga mengkoneksikan jaringan yaitu ke internet, kemudian masuk ke cloud storage. Penyimpanan ini bisa dipindahkan ke sini ya. Ini harus online. Nah, ketika melakukan sinkronisasi data ini harus online. Nah, dari penyimpanan dari CPU di sini juga bisa dapat mentransfer data ya ke external device ya atau alat yang di luar. Nah, ini penjelasan skemanya. Nah, di sini pertama diagram ini menunjukkan hubungan antara berbagai komponen dalam sistem komputer pengguna atau user. Di sini user berinteraksi dengan aplikasi atau software application. Kemudian perangkat lunak atau software. Nah, aplikasi berjalan di atas sistem operasi. Kemudian OS mengelola perangkat keras dan sumber daya sistem. Nah, dari perangkat keras atau hardware CPU atau central processing unit memproses instruksi, terus storage atau hard disk atau SSD menyimpan data permanen. Kemudian di sini ada perangkat input ya seperti keyboard, mouse dan lain-lain. Nah, memberikan data ke sistem. Kemudian ada perangkat output, yaitu bisa monitor, printer dan yang menampilkan visual ya atau hasil. Kemudian jaringan dan penyimpanan eksternal. Nah, di sini juga ada internet digunakan untuk komunikasi dan akses data online. Kemudian cloud storage menyimpan data secara online. Dan terakhir yaitu perangkat eksternal seperti flash disk, hard drive dan lain-lain digunakan untuk transfer data. Yang keempat yaitu jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkat. Yang pertama yaitu perangkat input atau input device. Ya. Nah, perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, contoh perangkat input itu adalah keyboard, mouse, scanner, joystick, mikrofon, dan webcam. Kemudian yang kedua yaitu perangkat proses ya, atau processing device, yaitu dianggap sebagai komponen utama dalam komputer. Nah, komponen ini bertanggung jawab untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output dalam perangkat kerja komputer. Di sini ada terdapat 3 unit inti yang umumnya terdapat pada perangkat prosesnya komputer, yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Di sini ALU ini bertanggung jawab atas perhitungan matematika dan pengambilan keputusan logis dari data atau perintah yang diterima. Kemudian di sini ada control unit ya. Control unit ini memiliki peran dalam mengendalikan aliran data yang masuk dan keluar dari komputer. Kemudian ada register memory unit ya. Nah, register memory unit ini bertugas menyimpan data atau
atau instruksi yang langsung digunakan selama proses. Nah, data yang masuk akan disimpan terlebih dahulu di register memori unit sebelum diolah. Nah, kota perangkat di sini adalah Central Processing Unit yang bertugas mengatur alur masuk data dan melakukan pemrosesan seluruh data atau instruksi di komputer. Kemudian ada GPU ya, Graphic Processing Unit, yaitu memiliki fungsi serupa dengan CPU, namun khusus memproses data grafis. Kemudian di sini ada RAM ya, atau Random Access Memory, yang berfungsi menyimpan data sementara yang dapat diakses oleh CPU saat dibutuhkan. Data pada RAM akan terhapus ketika komputer dimatikan. Kemudian di sini ketiga yaitu perangkat output ya, atau output device. Nah, komponen yang berfungsi mengambil data yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk bahasa biner dan mengubahnya menjadi tindakan atau bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Nah, kemudian perangkat output bisa menghasilkan berbagai bentuk seperti suara, cetakan, tampilan, dan lainnya. Nah, hasil pemrosesan yang keluar dari perangkat output itu merupakan langkah terakhir dalam sistem kerja komputer. Contoh perangkat output, yaitu ada monitor yang menghasilkan visual atau menampilkan gambar dari komputer ya. Kemudian printer yang mencetak secara fisik atau hard copy data atau dokumen digital yang terdapat di komputer. Kemudian speaker yang menghasilkan suara atau audio. Kemudian earphone, fungsi yang sama dengan speaker yaitu menghasilkan suara atau audio. Akan tetapi, audio yang dikeluarkan earphone hanya bisa didengar satu orang. Kemudian keempat itu adalah perangkat storage ya, atau storage device. Nah, perangkat storage adalah komponen yang bertugas untuk menyimpan data dalam jangka panjang sehingga bisa diakses kembali di kemudian hari. Contoh perangkat storage-nya di sini adalah hard disk, ada SSD, kemudian ada USB drive. Nah, baik, ini untuk soal yang terakhir yaitu menjelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Nah, di sini saya akan memilih Windows 10 ya. Di sini cara menginstal Windows 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk cara menginstal Windows 10 menggunakan flash disk ya. Nah, yang pertama-tama pastinya kita juga harus menyetel flash disk ya, yang formatnya sama ya, yaitu NTFS. Nah, kemudian pertama-tama kita juga harus menginstal Rufus terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah menginstal Rufus, kemudian masukkan flash disk ke laptop atau PC. Kemudian buka program Rufus flash disk Anda. Akan otomatis terdeteksi. Setelah itu klik tombol DVD drive seperti yang telah diberi panah. Di sini contohnya ya. Nah, kemudian di sini kita cari lokasi file ISO Windows 10-nya, kemudian pilih open, pastikan filenya berformat ISO bukan yang lain. Kemudian flash disk sudah siap di booting. Kita kita bisanya menyebutnya di booting ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengubah nama flash disk jika perlu pada new volume label. Di sini ya. Kemudian pada flash disk sudah dipindah. Ya artinya karena Windows 10 ini berukuran sangat besar ya, 4 GB. Jadi kita harus menyiapkan flash disk kurang lebih 8 GB ya. Jadi khusus untuk bootingan menggunakan khusus ini, flash disk ini tidak bisa digunakan untuk menyimpan data yang lain kecuali untuk isinya ISO yang itu ya, isinya Windows ya. Kemudian di sini proses pemindahan file berlangsung ya. Nah, ini saya mengambil catatan gambar dari Google karena tadi sempat tidak tersimpan ya, sempat tidak screenshot tadi. Kemudian di sini ada prosesnya. Nah, jika di sini sudah hijau semua, berarti di sini sudah berhasil ya, dan kita siap untuk melakukan penginstalan Windows 10 di laptop atau di PC. Nah, kemudian sebelum itu kita setting BIOS agar bootingan dari flash disk. Nah, biasanya untuk masuk BIOS ini bisa dengan tombol Del, bisa juga dengan F1, F2, S10 atau Fn atau F2. Nah, ini tergantung jenis laptop dan motherboard yang digunakan. Nah, kemudian setelah masuk BIOS, kurang lebih gambar seperti ini. Tadi saya juga tidak dapat screenshot langsung ya. Nah, kemudian setelah ada tampil di bawah ini, nah untuk arahkan ke tab bootnya menggunakan tombol panah kanan kiri ya. Nah, kemudian seperti contoh gambar di sini, pada menu boot yang berada di urutan pertama adalah hard drive. Nah, dengan kata lain, laptop atau PC Anda akan melakukan booting pertama kali di hard disk.
Nah, kemudian supaya laptop Anda booting pertama kali dari flash disk, maka Anda perlu menempatkan removable device ke urutan pertama. Caranya cukup mudah, yaitu dengan memilih removable device, kemudian menggesernya menggunakan tombol plus atau minus sampai urutan di posisi teratas. Di sini apa namanya? Di sini kan removable device. Kalau memang ini sebenarnya tergantung merek flash disk ya. Biasanya kalau yang mereknya Kingston di sini akan tertulis Kingston, yang kemudian yang Toshiba di sini akan tertulis Toshiba gitu kan. Nah, kemudian di sini setelah kita sudah setting di BIOS, kemudian setting yang telah kita lakukan, kemudian kita pilih tab exit ya, yang ada di sini. Kemudian kita bisa save change atau kita bisa menggunakan tombol F10. Nah, sekarang kita akan memulai ya. Si laptop akan uh, restart, dan langsung membaca. Ini kita tekan tombol aja ya. Nanti dia akan memulai booting di sini. Kemudian di sini akan muncul tampilan awal instalasi Windows 10 seperti gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya di sini pilih install. Kemudian di sini memang setiap melakukan penginstalan Windows 10 pasti di sini nanti akan tampilan, saya belum menampilkan gambarnya ya. Ya anggap aja lah kita mempunyai produknya ya, produk key-nya ya Windows 10. Tapi jangan khawatir karena kita bisa melakukan aktivasi setelah proses transaksi selesai. Jadi tinggal pilih I don't have product key. Kemudian pilih edisi Windows 10 yang Anda inginkan. Di sini saya sangat merekomendasikan Windows 10 Pro. Di sini contoh gambarnya. Kemudian kita tekan next. Kemudian kita centang ini I accept delivery systems. Kita next. Kemudian di sini pada langkah ini pilih custom ya, install Windows only atau advance. Kemudian setelah mouse ini nanti kita ke tahap masukkan ke partisi hard disk. Nah, mungkin seperti yang sudah dilihat di gambar ini yang menunjukkan ruang hard disk laptop masih kosong. Nah, di sini saya menjelaskan untuk eh, hard disk yang masih kosong, belum ada isinya ya. Kalau yang sudah ada isinya, pasti di sini akan tertera semua di sini nih. Biasanya sih ada dua partisi, makanya di situ ada lokal C atau lokal D gitu. Atau tergantung ada yang E, ada yang F hitungannya. Nah, di sini kita pilih drive null unallocated space ya. Terus kemudian kita buat baru. Nah, kemudian kita akan menentukan ukuran partisi tersebut nih ya. Lalu apply ya. Hitungannya asalnya seperti misalkan ukuran hard disk laptop Anda 500 GB, kemudian berukuran minimal 150 GB sudah lebih dari cukup. Nah, partisi yang pertama kali Anda buat merupakan partisi sistem atau yang lebih disebut dengan partisi C atau lokal di C. Nah, seperti kemarin ini. Kemudian kita pilih OK untuk pembuatan sistem reservasi partition. Nah, kemudian kita buat satu lagi nih. Uh, kita bisa banyak gitu. Kita bisa bikin 3 sampai 5, tapi umumnya hanya 2 kita buat partisinya gitu ya. Dan untuk penghitungan ini ada rumusnya. Uh, ada cara menghitungnya untuk pembagian partisi ini. Kemudian seperti pada contoh di gambar ini, di sini saya hanya membuat 2 partisi ya. Kemudian selanjutnya memilih drive 0 partition 2 untuk lokasi instalasinya. Dan ini jangan ditempatkan di partisi lainnya ya. Kemudian next. Nah, di sini proses instalasi sedang berjalan ya. Nah, ini memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit, tergantung dari laptop ya. Jenis laptop atau spek laptop yang digunakan atau spek PC yang digunakan. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya adalah ini tampilan gambar ini setelah ini prosesnya selesai ya, sudah selesai semuanya sampai sini, nanti dia akan tampilan seperti ini tampilan awal. Nah, untuk pertama ya, kita tinggal pilih negaranya. Di sini saya memilih Indonesia, kemudian yes. Nah, untuk layout keyboard yang digunakan pilih saja yang US, kemudian pilih yes. Kemudian untuk penambahan layout keyboard tambahan pilih skip saja. Kemudian di sini juga kita menggunakan komputer atau laptop untuk keperluan pribadi, maka dari itu pilih setup for personal use, kemudian pilih next. Nah, di sini kita disuruh untuk login ya ke akun Microsoft.
Nah, misalkan punya silakan login, namun jika belum punya tidak apa-apa. Jadi kita skip aja. Maka dari itu pilih offline account. Kemudian jika dihadapkan pertanyaan berikut ini, pilih limited experience. Nah, kemudian masukkan nama komputer yang Anda inginkan. Kemudian pilih next ini. Di sini. Nah, kemudian jika tidak ingin sembarangan Anda dapat mengakses komputer Anda, nah ini disarankan untuk memberikan password ya. Jika dikosongin pun juga tidak apa-apa. Kemudian kita next. Nah, kemudian di sini pilih no untuk opsi pengaturan privasi yang tidak dibutuhkan. Kemudian pilih exit. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah di atas dan selamat, Anda sudah berhasil melakukan instalasi Windows 10. Mungkin demikian video dari saya ya. Saya sama Tugu Yuwono dengan minggu 2040101014. Demikian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.